Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Muhammad Rofiuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas matematika ekonomi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Latifah Ameli yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi referensial fungsi sederhana. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Risa Trisyana Sutrisno dengan NIM 002, yang kedua ada Ferry Wulandari dengan NIM 022, dan saya sendiri dengan NIM 025. Baik, untuk presentasi kali ini dibagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilakan untuk Risa membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel. Maka selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi pembahasan ya. Materi pertama yaitu penerapan ekonomi. Menurut buku Dumairi, teori diferensial amat lazim diterapkan dalam konsep elastisitas. Dalam kaitannya dengan konsep elastisitas, pada subbab ini secara berurutan akan dibahas penerapan diferensialnya dalam perhitungan elastisitas berbagai variabel ekonomi. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsep nilai marginal dan konsep optimisasi, akan dibahas penerapan diferensial dalam pembentukan fungsi atau perhitungan nilai marginal dari berbagai variabel ekonominya. Selanjutnya yaitu memasuki subbab dari penerapan ekonomi ialah elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fx berkenan dengan X dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Ini yang berartikan bahwa elastisitas Y sama dengan fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X. Untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0, dengan terminologi lain, elastisitas Y terhadap X dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas ini dibagi beberapa macam seperti elastisitas permintaan, penawaran, dan produk. Untuk kali ini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan terlebih dahulu, yaitu elastisitas permintaan ini istilah yang lengkapnya tentang harga permintaan atau price elasticity of demand. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya sebagai berikut. Langsung saja ke contoh fungsi kasusnya. Saya mengambil contoh fungsi kasusnya dari buku Dumairi, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3 P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Untuk penyelesaian yang ada di buku Dumairi ini terlalu singkat, jadi supaya tidak ada miscommunication, jadi saya akan memaparkan lebih detail cara penyelesaiannya. Jadi mohon untuk disimak baik-baik. QD sama dengan 25 min 3P kuadrat P sama dengan 5. Jadi kita mencari P sama dengan 5 nya ya. Jadi
Ki D sama dengan 25 min 3P kuadrat. Itu dicari seperti ini, D Ki D per DP sama dengan min 6P. Min 6 itu dari mana? Dari hasil perkalian min 3 dikalikan dengan 2. Selanjutnya, Ki aksen D itu hasilnya tadi sudah diketahui kalau hasilnya adalah min 6P. Kenapa P-nya tidak ada kuadratnya? Karena P kuadrat itu dikurangin 1, jadi hanya ditulis P-nya saja. Selanjutnya yaitu eta D sama dengan D Ki D per DP dikalikan P per Ki D sama dengan min 6P kalikan P per 25 min 3P kuadrat sama dengan min 6 5 kali 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat. Selanjutnya min 6 dikali 5 kali 5 per 25 min 3 kali 25. Selanjutnya min 6 dikali 5 yaitu min 30 dikalikan 5 per 25 min 75 sama dengan min 150 dibagi min 50. Hasilnya adalah 3. Ini disebut dengan elastik karena sesuai dengan teori elastisitas permintaan dapat dikatakan elastik apabila eta D lebih besar daripada 1 dan hasil perhitungan itu didapatkan 3, yaitu angka 3 ini lebih besar daripada angka 1. Selanjutnya yaitu materi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau istilahnya dengan lengkap yaitu elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya sebagai berikut ini. Selanjutnya langsung ke contoh penyelesaian kasus. Saya mengambil dari kasus yang ada di buku Domairi, yaitu fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya? Pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat sama dengan 14P. 14P ini hasilnya seperti yang sebelumnya. Jadi langsung masuk aja ke rumusnya. QS sama dengan D QS per DP dikalikan dengan P per QS sama dengan 14P dikalikan dengan P per min 200 plus 7P kuadrat. 14P kuadrat ini hasil perkalian dari 14P dikalikan dengan P, jadi menghasilkan P kuadrat. Selanjutnya yaitu IS sama dengan 14P kuadrat per min 200 plus 7P kuadrat sama dengan 14 dikalikan dengan 10 kuadrat per min 200 plus 7 kali 10 kuadrat. Hasilnya 1400 per min 200 plus 700. Selanjutnya 1400 per 500 coret-coret hasilnya 2,8. Ini adalah yang harga P sama dengan 10. Selanjutnya untuk mencari P sama dengan 15 yaitu masukkan rumus seperti tadi, IS sama dengan 14P kuadrat per min 200 plus 7P kuadrat sama dengan 14 dikalikan dengan 15 kuadrat per min 200 plus 7 kali 15 kuadrat. Hasilnya 3150 per min 200 plus 1575. Hasilnya kalau dibagi yaitu 2,29 atau jika dibulatkan menjadi 2,3.
itu untuk hasil yang harga P sama dengan 15. Selanjutnya yaitu elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah pengeluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya sebagai berikut. Fungsi produksi suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat min x aksen. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan perhitungannya dengan detail karena di buku Dumairi tersebut itu terlalu ringkas. P sama dengan 6x kuadrat min x aksen sama dengan 6x kuadrat min x kubik. P aksen sama dengan dp per dx sama dengan 6x kuadrat min x kubik sama dengan 12x kuadrat min 3x kubik. 12 dari mana? Karena dari perkalian 6 kali 2. Selanjutnya 12x min 3x kuadrat. Kuadrat dari mana? 3 dikurangin 1 dan x ini 2 dikurangin 1. Selanjutnya kita cari x sama dengan 3, yaitu eta P sama dengan dp per dx kalikan x per P sama dengan 12x min 3x kuadrat kalikan x per 6x kuadrat min x kubik sama dengan 12 kali 3 min 3 kali 3 pangkat 2 dikalikan x per 6 kali 3 kuadrat min 3 kubik sama dengan 36 dikurangi 27 kali 3 per 54 min 27 sama dengan 9 kali 3 per 27 sama dengan 27 per 27 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu X sama dengan 7. Eta P sama dengan dp per dx kali x per P sama dengan 12 kali 7 min 3 kali 7 kuadrat dikalikan 7 per 6 kali 7 kuadrat min 7 kubik. Sama dengan 84 min 147 kali 7 per 294 min 343 sama dengan min 63 dikali 7 per min 49 sama dengan min 441 per min 49 hasilnya 9. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Wulandari. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, di mana C
adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C action sama dengan DC per DQ. Kasus 46, biaya totalnya yaitu C sama dengan F dalam kurung Q sama dengan Q action min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Biaya marginalnya yaitu MC sama dengan C action sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginal berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, seperti ditunjukkan oleh kasus 46 ini, kurva biaya marginal atau MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total atau C berada pada posisi titik beloknya. Yang pertama di sini kita turunkan dulu persamaan C, yaitu Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Kita turunkan menjadi MC C action sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Kemudian kita turunkan lagi untuk kedua kalinya persamaan C ini menjadi MC action sama dengan 6Q min 6. Kemudian untuk MC minimum jika MC action sama dengan 0. Di sini kita tulis dulu persamaan MC action yaitu 0 min 6Q min 6 sama dengan 0. Q sama dengan 1. Kemudian kita masukkan Q sama dengan 1 persamaan MC dan C persamaan MC yang pertama. MC sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 plus 4 sama dengan 1. Kemudian Q sama dengan 1 kita masukkan persamaan C sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 plus 4 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu MC sama dengan C action sama dengan DR per DQ. Karena fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik, fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total atau R berada pada posisi puncaknya. Kasus 47, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q. Penerimaan totalnya R sama dengan P kali Q sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Maka dapat diperoleh MR untuk turunan pertama dari R action sama dengan 16 min 4Q. Untuk Q sama dengan 4, maka dimasukkan pada rumus yang pertama. Pada MR sama dengan 0, Q sama dengan 4P sama dengan 6 min 2 kali 4 sama dengan 8. R sama dengan 16 kali 4 min 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. Materi selanjutnya yaitu utilitas marginal atau marginal utility, ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu MU sama dengan U action sama dengan DU per DQ.
Karena fungsi utilitas total yang nonlinear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat, fungsi utilitas marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva utilitas marginal atau MU selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncaknya. Kasusnya yaitu kasus 48. U sama dengan F kali Q sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. MU sama dengan New action sama dengan 90 min 10Q. U maksimal pada MU sama dengan 0. MU sama dengan 0 min Q sama dengan 9. U maksimum sama dengan 90 kali 9 min 5 kali 9 kuadrat sama dengan 810 min 405 sama dengan 405. Materi selanjutnya yaitu produk marginal. Produk marginal atau marginal produk ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan secara matematik. Fungsi produksi marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi total produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung Q, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya yaitu MP sama dengan P action sama dengan dP per dx. Untuk kasusnya yaitu kasus ke-49, yaitu produksi total P sama dengan F dalam kurung X sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Produk marginal MP sama dengan P1 sama dengan 18x min 3x kuadrat. P maksimum pada P action sama adalah 0, yakni pada x sama dengan 6 dengan P maksimum sama dengan 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada P action 2 sama dengan MP action sama dengan 0, yakni P X sama dengan 3. Baik, materi yang ketiga kita akan membahas tentang analisis keuntungan maksimum dalam penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Nilai ekstrim atau nilai optimum atau dilambangkan dengan Pi dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0, dengan arti lain menurunkan fungsi laba atau keuntungannya menjadi sama dengan 0. Nah, nilai ekstrim atau nilai optimum atau dilambangkan Pi itu sendiri adalah titik atau nilai untuk mencari jumlah produk agar keuntungan maksimum atau minimum. Jumlah tersebut menyebabkan untung atau rugi. Rumusnya yaitu Pi sama dengan R kurangi C. R yaitu penerimaan total, sedangkan C adalah biaya total. R dan C juga ada rumusnya. R sama dengan R kecil Q, C sama dengan C kecil Q. Jadi dapat disimpulkan N sama dengan R kurangi C sama dengan R Q kurangi CQ sama dengan FQ. N optimum jika P aksen sama dengan 0 atau FQ sama dengan dP per dQ sama dengan 0, maka P aksen sama dengan R aksen kurangi C aksen sama dengan MR. MR itu penerimaan marginal, sedangkan MC itu kurva biaya marginal. P aksen sama dengan 0 dikurangi MR kurangi MC sama dengan 0, atau MR sama dengan MC. Nanti hasil dari P itu merupakan jumlah produk, tetapi nanti kita harus mengetahui nih jumlah tersebut itu mengakibatkan maksimum atau minimum. Nah, cara mengetahuinya itu
kita harus mencari derivatif yang kedua atau pi double aksen, aksennya double. Secara grafik, kesamaan MR sama dengan MC atau kedudukan pi aksen sama dengan 0 ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penerimaan marginal atau MR dan kurva biaya marginal atau MC. Hal ini sekaligus mencerminkan jarak terlebar antara kurva penerimaan total atau R dan kurva biaya total atau C. Akan tetapi syarat MR sama dengan MC atau pi aksen sama dengan 0 belumlah cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu pada kasus 50. Diketahui R atau penerimaan total RQ sama dengan min 2Q kuadrat tambah 1000Q, dan C atau biaya total sama dengan CQ sama dengan Q kubik atau Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Untuk rumus pi sama dengan R kurangi C, maka min 2Q kuadrat tambah 1000Q dikurangi Q pangkat 3 dikurangi 59Q kuadrat plus 1315Q tambah 2000. Ini keduanya dikurangi sehingga menghasilkan min Q tambah 57Q kuadrat kurangi 315Q kurangi 2000. Hasilnya kemudian kita turunkan menjadi turunan yang pertama atau derivatif yang pertama. Diturunkan menjadi min 3Q kuadrat. Kenapa jadi min 3Q kuadrat? Karena kan sebenarnya min Q tadinya kan min Q pangkat 3. Karena pangkat 3 maka pangkatnya dikurangi 1, jadi min 3Q kuadrat tambah 114Q. Ini kenapa menjadi 114Q? Karena Q kuadrat pangkat 2-nya itu dikalikan 57 sehingga menghasilkan 114. Terus variabelnya diikutkan dikurangi 315. Ini kenapa tidak ada Q-nya? Karena variabelnya cuma 1, jadi diturunkan, jadi kan 1 nggak usah ditulis. Terus dikurangi 2000 itu tidak ada variabelnya, berarti tidak usah diikutkan. Hasilnya pi sama dengan min 3Q kuadrat tambah 114Q kurangi 315. Ini kita turunkan lagi atau dibagi 3, min Q kuadrat tambah 38Q dikurangi 105 sama dengan 0 karena dibagi 3. Terus kemudian disubstitusikan menjadi min Q tambah 3 kurung tutup kurung buka Q kurangi 35 kurung tutup sama dengan 0. Maka diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 nya sama dengan 35. Untuk mencari turunan yang kedua atau derivatif yang kedua, itu kita kalikan 2. Itu kan min 3Q kuadrat, 2 nya dikedepanin dikali 3 menjadi min 6Q tambah 114Q. Ini Q nya turunin ke depan dikalikan, berarti 1 kali 114 tambah 114. Kenapa nggak dicatat? Karena tadi saya bilang kalau variabelnya 1 berarti tidak usah ditulis. Maka jika Q sama dengan 3, maka pi double aksen sama dengan itu kan tadi min 6Q plus 114. Q nya kita ganti menjadi 3,
Jadi min 6 kali 3 tambah 114 sama dengan 96. Ini pi aksennya lebih dari 0 karena hasilnya tidak minus. Namun jika Q sama dengan 35, maka pi double aksennya itu sama dengan min 6 kali 35 tambah 114 sama dengan min 96. Ini pi double aksennya kurang dari 0. Karena pi double aksennya kurang dari 0 untuk yang Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Adapun besar keuntungan maksimum tersebut ini dapat diartikan jika diproduksi output sebanyak 35, maka labanya akan maksimum atau keuntungannya akan maksimum. Kita cari laba maksimumnya, yaitu kita masukin ke persamaan pi sama dengan min Q pangkat 3 tambah 57Q kuadrat kurangi 315Q kurangi 2000, sehingga Q nya kita ganti 35. Min 35 pangkat 3 tambah 57 kali 35 kuadrat kurangi 315 kali 35 kurangi 2000, sehingga menghasilkan 13.925. Jadi dengan memproduksi dan menjual output sebanyak 35 akan diperoleh laba maksimum sebanyak 13.925. Kita akan membahas tentang penerimaan pajak maksimum. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan A tambah BG, dan pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual, maka penawaran sesudah pajaknya P sama dengan A plus BG tambah T. T itu tax atau pajak. Nah, dari sini kita bisa bentuk fungsi pajak spesifik per unit barang, yaitu T sama dengan P kurangi A kurangi BG. Apabila fungsi permintaan akan barang dicerminkan oleh P sama dengan C kurangi DG, maka dengan mensubstitusikan P dari fungsi permintaan ini ke dalam persamaan pajak per unit di atas, diperoleh T sama dengan C kurangi DG kurangi A kurangi BG sama dengan dalam kurung C kurangi A kurangi dalam kurung D tambah BG. Pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah besarnya pajak per unit dikalikan jumlah barang yang terjual di pasar, atau jumlah keseimbangan sesudah pengenaan pajak tersebut. Dengan notasi matematis, T sama dengan 1 kali Q sama dengan C kurangi A kurung tutup Q kurung buka D plus B kurung tutup Q kuadrat, sehingga pajak total pemerintah T besar sama dengan T kecil Q sama dengan dalam kurung C kurangi A kurung tutup Q kurangi kurung buka D plus B kurung tutup Q kuadrat, sehingga T maksimum jika T aksen sama dengan 0, yakni pada Q sama dengan kurung buka C kurangi A kurung tutup per 2 kurung buka D plus B kurung tutup. Langsung ke contoh soalnya. Permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurangi Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? Berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Penawaran sesudah pajak P sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah T.
Pajak per unit T sama dengan P kurangi 3 kurangi 0,5 Q. Mengingat menurut fungsi permintaan, maka kita cari P sama dengan R kurangi C kurangi T Q. Maka akan diperoleh T sama dengan 12 kurangi 1,5 Q dan P-nya masih tetap P sama dengan 15 kurangi Q. Pajak total sama dengan T sama dengan T kali Q sama dengan 12 Q kurangi 1,5 Q. T aksen sama dengan DT per DQ sama dengan 12 kurangi 3 Q. T maksimum jika T aksen sama dengan 0 atau Q sama dengan 4, karena 12 dibagi 3 jadi hasilnya 4. Pada Q sama dengan 4, maka ralat pada Q sama dengan 4, T sama dengan 12 kurangi 1,5 Q, jadi Q nya diganti 4 sama dengan 6. Hasilnya untuk pajaknya hasilnya 6, sedangkan T nya sama dengan T kali Q sama dengan 6 Q. 6 kali 4 sama dengan 24. Selanjutnya, persamaan penawaran sesudah pajak. P sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 6 sama dengan 9 tambah 0,5 Q. Harga keseimbangan di pasar adalah, jadi hasilnya 11. Jadi T akan maksimum jika T sama dengan 6 dengan T maksimum sama dengan 24. Efek pemajakan bagi penunggal. Pajak di samping merupakan sumber penting pendapatan negara, dapat pula berfungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan berlebihan yang dapat diketuk oleh penunggal atau monopolis. Pengenaan pajak sebesar per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T dan biaya totalnya meningkat sebesar TQ. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Untuk rumusnya yaitu penerimaan total R sama dengan R kecil Q, biaya total C sama dengan CQ. Biaya total sesudah pengenaan pajak C sama dengan CQ plus TQ. Keuntungan sesudah pengenaan pajak P sama dengan RQ sama dengan CQ kurangi TQ. Pajak per unit T kecil, pajak total atau T besar sama dengan T kecil kali Q sama dengan F dalam kurung T, Q. Keuntungannya P sama dengan R kurangi C. P sama dengan R Q kurangi CQ. Kita langsung ke soalnya. Andaikan seorang penunggal atau monopolis menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 1000 kurangi 2Q dan fungsi biaya totalnya C sama dengan 2000 tambah 1315Q kurangi 59Q kuadrat tambah Q3. P sama dengan R kurangi C sama dengan minus 2000 kurangi 315 tambah 57Q kuadrat kurangi Q pangkat 3. P maksimum pada Q sama dengan 35. Itu untuk hasil kasus
kasus 50. Pi maksimumnya hasilnya 13.925. Maka PE atau harga keseimbangannya menjadi 1000 kurangi 2 kali 35, hasilnya 930. Selanjutnya kita cari dengan pengenaan pajak. Biaya total menjadi C sama dengan 2000 tambah 1315 Q kurangi 59 Q kuadrat Q pangkat 3 tambah 405 Q. Fungsi keuntungan yang baru atau Pi sama dengan min 2000 kurangi 720 Q tambah 57 Q kuadrat kurangi Q pangkat 3. Fungsi keuntungan yang baru yaitu Pi sama dengan min 2000 kurangi 720 Q tambah 57 Q kuadrat kurangi Q pangkat 3. Pi aksen sama dengan min 720 tambah 114 Q kurangi 3 Q kuadrat. Jadi Pi double aksen sama dengan 114 kurangi 6 Q. Maka Pi maksimum jika Pi aksen sama dengan 0 dan Pi double aksen kurang dari 0. Pi aksen sama dengan 0 jika min 720 tambah 114 Q kurangi 3 Q kuadrat sama dengan 0. Maka Q kuadrat kurangi 38 Q tambah 240 sama dengan 0. Q sama dengan 8. Maka Q sama dengan 8. Jadi Q sama dengan 8 dan Q2-nya 30. Maka untuk Q sama dengan 8, Pi aksen double aksennya 66 dan Q sama dengan 30 dikurangi Pi ralat Q sama dengan 30, maka Pi double aksennya itu sama dengan min 66. Karena minus 66 jadi memenuhi syarat Pi maksimum. Jadi Q sama dengan 30, Pi nya maksimum. Maka Pi maksimum sama dengan min 2000 kurangi 720 Q tambah 57 Q kuadrat kurangi Q pangkat 3. Terus Q nya diganti 30. Jadinya min 2000 kurangi 720 kali 30 tambah 57 kali 30 pangkat 2 kurangi 30 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi 4700. Sehingga Pi maksimumnya itu hasilnya 4700. Untuk P nya 1000 kurangi 2 Q. Q nya diganti 30. Jadi P sama dengan 1000 kurangi 2 kali 30. Hasilnya 940. Materi yang selanjutnya, model pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah ataupun persediaan barang jadi, bertujuan meminimumkan biaya total persediaan. Secara umum, biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan persediaan terdiri dari 1. Biaya penggandaan atau pemesanan, atau bisa disebut setup cost, ordering cost. Terus yang kedua ada biaya penyimpanan, holding cost, carrying cost, dan storing cost. Dan yang ketiga ada biaya kesenjangan, store take cost. Biaya yang terakhir ini timbul
apabila terjadi kekurangan atau kesenjangan persediaan, sehingga produksi atau pemasaran lebih lanjut tertunda. Ada beberapa macam pengendalian persediaan, tergantung pada pola kedatangan bahan atau pengiriman barangnya. Dalam buku ini hanya akan dibahas salah satu di antaranya, yakni model persediaan dengan kedatangan berkala, batch arrival model. Model ini dianggap bahwa kebutuhan atau permintaan akan barang yang dipesan diketahui jumlahnya dan seragam. Kemudian biaya pemesanan atau biaya penyimpanan per unit dianggap tidak tergantung pada pola jumlah barang. Selanjutnya, dianggap pula bahwa tidak pernah terjadi kekurangan persediaan, sehingga tidak ada biaya kesenjangan yang harus dikeluarkan. Untuk menghitunginya yaitu rumusnya, biaya total persediaan ini akan minimum jika DC per DQ sama dengan 0 dan D kuadrat C per DQ kuadrat lebih dari 0, sehingga DC per DQ sama dengan C1D per Q2 tambah C2 per 2, dan yang kedua yaitu D2 C per DQ kuadrat sama dengan 2C1 D per Q pangkat 3 lebih dari 0. Jika DC per DQ sama dengan 0, maka Q kuadrat sama dengan 2C1 D per C2, atau Q sama dengan akar dalam kurung 2C1 D kurung tutup per C2. Jadi jumlah pesanan optimal atau economic order quantity ialah, rumusnya dapat disimpulkan Q sama dengan akar 2C1 D per C kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata. Dalam ekonomi mikro terdapat hubungan teoritis antara biaya marginal dan biaya rata-rata, yakni bahwa pada saat biaya rata-rata mencapai nilai minimumnya, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata pada posisi minimum. Kurva biaya rata-rata. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Andaikan biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, maka biaya marginal sama dengan MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q. Syarat yang diperlukan agar AC minimum ialah bahwa derivatif pertamanya sama dengan 0. Menurut kaidah diferensial, jika Y, maka Y aksen sama dengan VO aksen kurangi UC aksen per F2. AC sama dengan C per Q, atau AC aksen sama dengan QC aksen dikurangi CQ per Q2 sama dengan QC aksen kurangi C per Q kuadrat. CQ aksen sama dengan C, sebab jika Q sama dengan Q, maka Q aksen sama dengan DQ per DQ sama dengan 1. Syarat agar AC minimum yaitu AC aksen sama dengan 0, maka QC aksen kurangi C dibagi Q kuadrat sama dengan 0. QC kurangi C sama dengan 0, kurangi QC sama dengan C, maka C sama dengan C kali Q. Mengingat C sama dengan MC dan C kali Q sama dengan AC, maka terbuktilah bahwa pada posisi AC minimum, MC sama dengan AC, DC per DQ sama dengan C per Q.
Andaikan C sama dengan Q pangkat 3 kurangi 6Q kuadrat tambah 15Q. Buktikan bahwa biaya rata-rata minimum sama dengan biaya marginal. Biaya marginal atau MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat kurangi 12Q tambah 15. Sedangkan untuk biaya rata-ratanya diketahui AC sama dengan C per Q. Jadi C dibagi Q, hasilnya Q kuadrat kurangi 6Q tambah 15. Maka AC aksen sama dengan DAC per DQ sama dengan 2Q kurangi 6. AC aksen sama dengan 0. Maka 2Q kurangi 6 sama dengan 0. Q sama dengan 6 bagi 2. Q sama dengan 3. Pada Q sama dengan 3, maka kita masukkan ke rumus MC-nya. MC sama dengan 3Q kuadrat kurangi 12Q tambah 15 sama dengan, berarti kan untuk Q-nya diganti menjadi 3. Maka MC sama dengan 3 kali dalam kurung 3 kuadrat kurangi 12 kali 3 tambah 15. 9 kurangi 12 kali 3 tambah 15. Maka diperoleh 27 kurangi 36 tambah 15. 27 dikali 36 berarti kan minus 9 tambah 15. Hasilnya menjadi 6. Maka MC-nya jadinya 6. Untuk AC sama dengan Q kuadrat kurangi 6Q tambah 15. Q-nya kita ubah menjadi 3. Maka AC sama dengan 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 15. Maka hasilnya 16. Jadi diperoleh MC sama dengan AC min. Yang terakhir, kita akan membahas tentang materi hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Analog dengan hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata. Begitu pula hubungan antara produk marginal dan produk rata-rata. Produk marginal sama dengan produk rata-rata pada saat produk rata-rata mencapai posisi ekstrimnya, dalam hal ini posisi maksimum. Andaikan produk total dinyatakan P sama dengan Fx, maka produk marginal AP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. AP aksen sama dengan xP1 dikurangi Px1 per x2. AP aksen sama dengan xP aksen kurangi Px aksen di per x2 sama dengan xP aksen per x2, sehingga Px aksen sama dengan P. Sebab jika P sama dengan P, maka P aksen sama dengan dP per d besar P sama dengan 1. Agar AP maksimum atau AP aksen sama dengan 0, maka xP aksen kurangi P per x pangkat 2 sama dengan 0, maka P aksen sama dengan P per x. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per x sama dengan AP, jelaslah bahwa pada posisi AP maksimum, MP sama dengan AP atau dP per dx sama dengan P per x. Untuk contoh soalnya, andaikan produk total P sama dengan 9x pangkat 2 kurangi x pangkat 3, maka produk marginal dan produk rata-ratanya masing-masing adalah MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx sama dengan 18x kurangi 3x kuadrat. AP sama dengan P per x sama dengan 9x kurangi x kuadrat. Maka AP aksen sama dengan dAP per dx sama dengan 9 min 2x. Maka
AP aksennya yaitu sama dengan 0 kurangi 9 kurangi 2x sama dengan 0. Maka x sama dengan 4,5. Mengapa 4,5? Karena x sama dengan min 9 bagi min 2, sehingga x sama dengan 4,5. Sehingga bisa kita masukkan pada x sama dengan 4,5 untuk MP sama dengan 18x min 3x kuadrat. Maka 18 kali 4,5 dikurangi 3 kali 4,5 pangkat 2, sehingga diperoleh 18 kali 4,5 81 dikurangi 60,75, sehingga hasilnya 20,25. Untuk AP-nya yaitu 9x min x kuadrat, sehingga 9 kali 4,5 dikurangi 4,5 pangkat 2, hasilnya juga sama 20,25. Maka bisa dimasukkan ke dalam kurvanya. Untuk titik P-nya itu berada pada 27 dan 3, juga berada pada 20,25 dan 4,5, sehingga untuk titik AP-nya itu berada pada angka 9 dan titik puncaknya berada pada 27. Sampailah kita di ujung presentasi. Mohon maaf jika kelompok kami kurang dalam penyampaian materi, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.